Om Gun, gimana hingga sesi ini masih seru aja nih ngapak ya? Tenang aja. Bukan main ya? Sukses pokoknya lah. Pokoknya sukses ngapak ya. Orang ngapak, orang kepenak Om Gun. Sip. Sampai akhir, jangan patah semangat Om. Oh, siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Bes. Oke nih, hingga sesi yang ini gimana? Alhamdulillah lomba sih berjalan kondusif karena saya pikir lomba itu memang harus ada pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas. Ya, pengawasnya Om Gun mantap kali ya. Konsentrasi penuh di lapangan ya. Untuk di kelayakan burung memang 1, 2, 3 itu nggak boleh meleset. Oke, seperti itu. Masih semangat nih? Masih mantap jiwa? Ini MC jiwa. Di Canting. Sukses terus ya. Jangan lupa 6 September Canting luar biasa yang kelima. Gas terus Om. Selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang dari hari Minggu sampai sekarang itu masuk ke WhatsApp saya. Jadi agak sedikit melenceng dari breeding ini harusnya. Karena teman-teman banyak yang tanya, memang sekarang Mr. G ini tambah profesi, bukan alih profesi ya, tambah profesi jadi pengawas di lapangan. Karena kemarin teman-teman kalau datang ke Piala Ngapak 3 tanggal 23 Agustus hari Minggu kemarin di Gombong, Kebumen, pasti lihat saya dengan kaos ini mondar-mandir di tengah lapangan. Saya ya pura-puranya ngawasin lomba, pura-puranya. Nah, banyak pertanyaan teman-teman, memang apakah saya jadi pengawas gitu? Ya, ada sedikit yang mungkin saya berbagi cerita ya. Jadi memang kemarin itu lomba hari Minggu, hari Rabu kalau nggak salah atau Kamis, itu saya ada kontak dikontak sama Pak Haji Ebot untuk diminta bantuannya saya jadi pengawas di lapangan. Dan setelah itu Pak Bandeng juga ke tempat saya khusus main, menyampaikan hal yang sama. Selain minta dibantu masalah perizinan lomba yang digelar kemarin, ya pas kebenaran aja kita memang kenal beberapa yang juru kunci yang bisa mengizinkan lomba ya, dinas terkait, di pemerintahan, di pihak berwajib kepolisian. Ada banyak teman-teman di sana yang memang bantu saya untuk bisa memberikan izin, biarpun izinnya lisan ya, tapi puji syukur lombanya berjalan lancar gitu. Nah, akhirnya ya kalau boleh ditawar, saya kepengennya tidak kemarin, karena saya juga sudah beli tiket
kepengennya lomba. Cuman karena kedekatan personal saya dengan Pak Haji Ebot, ya secara personal iya, dan secara keorganisasian juga saya di APBN, dan Pak Haji Ebot juga sebagai orang nomor satunya APBN. Akhirnya saya juga mau bantu. Ya intinya puji Tuhan lah, awal lomba sampai akhir kita termasuk tepat waktu. Mungkin jam 5 lebih seperempat lah itu yang kelas ocehan sudah selesai. Jam 6 lebih 10 kelas labet sudah selesai. Jadi sesuai target yang kepingin kita capai, jadi nggak sampai malam. Nah, untuk kedepannya mungkin ya bukannya nggak sering, tapi memang saya lebih enjoy jadi pemain. Karena mungkin Pak Haji Ebot melihat rekod saya yang lama. Waktu saya pertama saya menangani Kapolres Cup, memang saya ketua panitianya. Di situ saya yang memang ya dipercaya untuk ngatur semua, dan puji Tuhan juga lombanya sangat kondusif. Dalam arti sangat kondusif itu teman-teman dari luar kota banyak. Pak almarhum Joko Bonita juga datang sampai bingungnya apa, penontonnya nggak ada yang naik pagar, tidak ada yang bengokan, tidak ada yang teriak. Lombanya itu asik sekali gitu. Dan lomba itu bisa tercipta karena kita memang memberikan suguhan ke peserta, memang burung-burung yang layak pada waktu lomba itu yang juara. Jadi dalam tanda kutip hampir tidak ada main mata lah, hampir tidak ada. Kalau ngomong sempurna enggak lah, kesempurnaan itu punya Tuhan. Kita manusia yang mendekati untuk ke arah sana masalah penjurian. Jadi Kapolres yang kita gelar di halaman Mapolres itu cukup atau sangat berkesan di teman-teman. Dari hal penjurian, dalam banyak hal itu mendapatkan pujian. Dan di situ memang selain saya ketua panitia yang ngurusin semua, saya terjun langsung. Karena pada waktu itu Pak Kapolresnya pesan ke saya untuk mengakomodir semua EO yang ada di Kebumen. Jadi pada waktu itu yang bertugas hampir semua juri yang EO ada di Kebumen. Cuman miss saya di BNR. Memang BNR saya minta izin Pak Boy pada waktu itu lewat Pak Ali, karena Pak Ali memang dulu mau tak jadikan pengawas. Tapi beliau minta izin ke Pak Boy, tapi saya nggak dapat izin. Karena kalau secara teman diizinin katanya, tapi secara sistem nggak diizinin. Tapi juri-juri BNR, teman BNR juga kita libatkan di panitia akhirnya. Pak Joko Bonita ada datang itu pada waktu itu. Pak Joko Bonita kan di Jawa Tengah juga sebagai pengawas juri pada waktu kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu awal saya benar-benar terjun mengawasi kinerja juri. Ya ada pro kontra biasa, dan pada waktu itu memang juri bisa bekerja rileks gitu, karena memang ya kita ngomong ini eventnya Kapolres Cup, tolong dibantu supaya jalannya lancar, nggak ada permasalahan. Dan akhirnya sampai selesai pun nggak ada permasalahan. Nah dari situ teman-teman istilahnya mengendaki saya jadi pengawas juga gitu. Tapi memang ya banyak yang tak tolak karena memang saya jobnya bukan pengawas. Nah setelah itu saya diminta tolong teman deket juga. Ya kalau bilang satu angkatan gitu nakalnya itu Pak Yanje Cilacap.
pihak khusus telepon ke saya. Dan pada waktu di Kapolres itu kita dengan Pak Beni Pesona Purwokerto. Atas referensi dari Pak Beni juga, saya diminta bantu di Piala Kobra di Cilacap. Ya karena dengan Pak Yanje juga ada kedekatan pribadi yang baik, saya sanggupi. Ya lumayan juga, dalam arti lumayan itu komplain ada, cuman nggak berarti menurut saya. Dan ya lombanya berjalan baik, penjuriannya juga saya anggap baik. Kenapa saya anggap baik? Karena kita lihat di medsos saja. Setelah selesai lomba 1, 2, 3 hari ada nggak yang komplain gitu. Kalau nggak ada berarti kan lombanya dianggap baik. Terus di lapangan ada yang komplain nggak gitu. Komplain yang berat mungkin tidak ya. Tapi kalau komplain-komplain ringan ya pasti akan tetap ada. Mungkin ibaratnya kan tetap ada apa ya, kalau nggak ada seperti itu nggak rame gitu. Nah dari Piala Kobra ini ya banyak istilahnya, banyak komen positif. Terus setelah itu saya dipercaya lagi tahun kemarin Kapolres Cup lagi. Nah pada Kapolres Cup yang kemarin tahun 2019 itu karena waktunya mepet, akhirnya karena saya diberi pemenang penuh di Kapolresnya, saya menggandeng Ronggolawe Nusantara. Karena memang waktunya mepet, waktu diadakannya lomba mepet sekali. Dan di situ pun saya bukan pengawas, tapi saya turut mengawasi, tidak masuk lapangan. Jadi kalau pada Kapolres yang sebelumnya saya di lapangan, kalau di Cilacap saya di lapangan. Yang Kapolres terakhir tahun kemarin saya di lapangan tidak ke tengah, tapi saya kontrol di pinggir aja. Karena saya anggap ya teman-teman Ronggolawe di jurinya bolehlah. Dan akhirnya juga nggak ada apa ya komplain yang berarti gitu. Nah setelah itu ada lomba di Ronggolawe juga, APBN di Gombong. Dan pada waktu itu juga memang yang punya gawe Ronggolawe dengan APBN. Ada kelas APBN-nya trotol juga di situ. Itu akhir tahun kemarin kalau nggak salah. Dan saya ikut bantu, diminta panitia di kelas-kelas yang riskan. Kelas-kelas riskan itu murai batu, cocak ijo, kacer. Ya puji Tuhan juga lombanya juga berjalan baik. Dan saya memang tidak di lapangan, saya hanya di pinggir saja kontrolnya. Ya bagus juga. Jadi banyak teman-teman yang sudah sering kerja dengan saya, ya dia mungkin merasa tenang gitu, ada saya. Tenang dalam arti tenang itu kerjanya bisa enjoy akhirnya bisa konsentrasi. Nah mungkin karena ya rekod seperti itu kemarin di Piala Ngapak yang saya anggap event besar menurut saya, karena ada tiket 5 juta, tiket 1 juta, saya bantu. Cuman khusus yang kemarin karena memang saya diminta jadi pengawas, ya saya punya akses untuk ke tengah lapangan. Pada waktu itu saya dibantu banyak juri, banyak korlap, dan teman pengawas dari Jakarta, Pak Kenny, Pak Eko, Pak Bewok. Terima kasih juga. Jadi beliau-beliau ini, Pak Anto SKC yang juga di lapangan. Jadi cukup bagus lah. Saya bilang ya juga sukses dalam hal penjurian ya, karena memang di situ saya diminta tolong dibantu untuk di penjurian. Nah, ya teman-teman tanya kiat apa yang bisa membuat juri atau korlap atau pengawas lain
enjoy dan senang dengan kita. Ya kalau saya bilang saya nggak punya kiat apa-apa, cuman paling tidak saya hanya menekankan itu bahwa para juri yang pas terakhir kita ngomong apa ya, Ronggolawe itu saya percaya juri Ronggolawe itu sudah digodok untuk menjadi juri yang baik. Ada standarnya gimana menjuri burung A, burung C, burung D, itu ada pakem-pakem, itu saya tidak merubah ke sana. Cuman saya hanya membangkitkan semangat mental dan konsentrasi, itu aja. Jadi ya hanya itu yang bisa tak lakukan di lapangan gitu. Jadi kalau ada permasalahan ya kita di lapangan saling mengingatkan dengan tujuannya ya baik, supaya apa? Supaya lomba itu kondusif. Kalau kita menjurinya bagus, memang betul-betul burung yang layak juara, pasti tidak akan ada komplain. Dan kemarin memang setelah selesai lomba, saya ada komunikasi dengan Pak Haji juga, tanya gimana hasil di sana gitu. Ya saya tetap lapor. Secara penjulian menurut saya sudah di relnya yang baik, yang benar. Terus ya menurut saya minim komplain lah. Tapi ya ada 1-2 itu menurut saya umum, karena tidak tidak sampai fatal gitu. Nah, tak minta tolong Pak Haji, ya coba Pak Haji tanya teman-teman yang lain gimana. Akhirnya juga ya kabarnya baik semua. Jadi ya saya kerjanya cuman itu aja lah. Harusnya nggak berat kerjaan saya gitu. Cuman teman-teman juri merasa enjoy kita ada, jadi dia lebih konsen, akhirnya dapat menjuri dengan benar. Nah, sampai ada pertanyaan ya, memang murainya si A itu mewah sekali gitu. Ya saya cuma bisa memberikan jawaban, menurut saya juri itu kan memberikan penilaian pada saat lomba berlangsung. Dan saya yakin kayak murai kacer hijau dengan tiket yang gede-gede, tidak ada yang gambling burung jelek di bawah lapangan, saya yakin nggak ada. Saya yakin semua itu burung bagus semua. Semua burung kelas semua. Cuman pada waktu itu kan kita itu berusaha mencari mana burung yang terbaik. Kita ngomong terbaik pada saat itu. Nah, akhirnya kita ketemu. Inilah burung yang terbaik dan inilah juaranya. Dan kemarin di kelas murai juga yang kelas 5 juta, aplaus dari penonton, memang murai itu layak untuk juara. Seperti itu. Jadi ya pertanyaan teman sudah terjawab ya. Jadi saya memang bukan punya kerjaan sampingan sebagai pengawas, enggak. Cuman case-case khusus saja saya mau bantu. Dan sampai ada ya kemarin Pak Bandeng juga WhatsApp ke saya, Pak sorry loh Pak, saya istilahnya saya enggak berani ngasih gaji ke Pak Gunawan katanya. Ya ini ucapan terima kasih saja. Cuman ya enggak lah, berapapun saya terima, karena memang bukan masalah uangnya, tapi ada kedekatan personal yang memang harus saya bantu. Jadi sekali lagi, bukannya saya menolak pekerjaan jadi job jadi dewan pengawas atau pengawas lapangan, enggak. Tapi memang saya tidak ke sana. Saya tidak punya impian ke sana. Saya cukup impiannya jadi peternak saja. Saya jual trotol ke pelanggan saya, di pelanggan saya trotolnya pada juara, itu cukup bangga buat saya. Terus belakangan ini ada tantangan saya baru, yaitu saya membina teman-teman mungkin penangkar baru atau penangkar lama yang kepengen upgrade indukan supaya jualnya harga mahal, kita bisa sharing ke sana. Saya tujuannya itu dulu. Jadi belum berpikir untuk jadi pengawas lagi selanjutnya gitu. Jadi itu cukup bangga bagi saya. Jadi kalau kita bisa membantu
teman-teman peternak baru sampai dia berhasil dan dia juga bisa menjual trotolannya dengan harga bagus, itu juga sudah merupakan kebanggaan tersendiri. Jadi itu mungkin bisa teman-teman yang menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, jadi sampai ketemu ke ulasan saya selanjutnya. Salam konservasi, berkah dalam.